Puji nama Tuhan. Kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk duduk diam, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Siang hari ini kami mau berserah kepadamu ya Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada suatu hal pun yang mustahil bagi Engkau. Kau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kau sanggup memulihkan kami. Kau sanggup menyembuhkan kami. Bahkan Kau sanggup memberkati setiap kami saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika Yesus ada di tengah kami, kuasa-Mu dan mujizat-Mu, segala yang ajaib Engkau kerjakan di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Mana yang percaya katakan. Bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pasti kan terjadi. Di saat Roh Kudus bekerja, perkara yang dahsyat, perkara dahsyat Allah lakukan. Dengan iman kita mau berkata, yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diperkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan. Hati yang susah, hati yang susah dihiburkannya. Katakan, tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Sekali lagi kita mau katakan, tiada yang mustahil bagimu. Mari nyatakan Tuhan, nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Mari beri sorak-sorai sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita yang hidup. Dia bekerja di antara kita. Katakan, bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pasti kan terjadi. Di saat Roh Kudus bekerja, perkara yang dahsyat Dia lakukan di antara kita. Perkara dahsyat Allah lakukan. Dengan iman yang percaya katakan, yang sakit akan disembuhkan, bahkan yang miskin akan diperkaya. Oh, yang miskin akan diperkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan. Bapaknya Engkau datang dengan hati yang susah, terima penghiburan dari surga hari ini. Mari angkat kedua tangan kita, mari berkata bersama, tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Percaya
nyatakan mujizat-Mu sekarang. Mari undang Roh Kudus hadir dan bekerja. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu, ku percaya mujizat. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengundang kita semua siang hari ini untuk merenungkan berapa banyak hal yang ajaib, mujizat Tuhan sudah dikerjakan dalam hidupmu. Mari kita ingat kembali berapa banyak Tuhan sudah menolong engkau, memberkati engkau, bahkan memulihkan engkau. Masakan sampai hari ini kita tidak percaya kepada kuasa-Nya yang ajaib. Mari berserah kepada Tuhan. Dia sanggup memulihkan engkau, Dia hadir di tempat ini. Mari berseru hanya kepada Tuhan yang hidup. Kami datang tidak mencari manusia, tapi kami datang mencari Engkau, Allah kami yang hidup. Tuhan semesta alam ini menyertai engkau dan saya. Dia sanggup memberkati engkau. Oh, berapa banyak engkau percaya dan mau menyerahkan hidupmu siang hari ini kepada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita tinggi. Oh, mari berkata dengan iman, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan, tiada yang mustahil bagimu. Mari nyatakanlah Tuhan. Nyatakan mujizat. Kami semua menerima kekuatan dan mujizat Tuhan yang baru siang hari ini. Oh, Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu, ya. Ku percaya mujizat. Mari saya undang jemaat Tuhan sekali lagi bangkit berdiri bersama. Dengan iman katakan, tiada yang mustahil. Mari angkat tangan kita bersama dan terima mujizat Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu, ya. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Kami percaya, ku percaya. Sekali lagi mari angkat tangan kita bersama, katakan Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Semua bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji muliakan nama-Mu. Biarlah Engkau bertata di atas segala pujian kami, penyembahan kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya yang hamba sampaikan berasal daripada-Mu. Roh Kudus, bantu kami untuk mengerti dan boleh melakukannya. Berikan seluruh jemaat-Mu telinga seorang murid, hati seorang hamba, biar kami boleh mendengar dengan baik dan melakukannya. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Lalu saya semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini saya rindu Bapak Ibu menyelesaikan seri dari surat Timotius. Hari ini adalah seri terakhir. Kita bahas tentang manusia Allah. Biarlah hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita ini adalah manusia Allah. Manusia yang jadi miliknya Allah sepenuhnya. Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan di sana, kata manusia Allah itu disebutkan engkau adalah milik Allah. Nah, jadi kalau kita adalah milik Allah, maka Tuhan akan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini milik Allah sepenuhnya, Tuhan yang pelihara kita, Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang angkat kita, dan kita berbahagia
Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12 ya. 1 Timotius 6 11 sampai 12 tentang manusia Allah. Kita harus menjadi manusia milik Allah sepenuhnya. 1 Timotius 6 11 sampai 12. 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Amin. Bapak Ibu, ada 3 ciri-ciri manusia Allah yang dimiliki Allah sepenuhnya ya. Coba kita cek hidup kita ya. Jangan-jangan kita beribadah tapi ternyata kita manusia dunia. Manusia milik dunia, manusia milik dosa. Saya berdoa kita semua miliknya Tuhan sampai ke sorga. Ya, apa ciri-cirinya? Ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu, cirinya adalah jauhilah semuanya itu. Katanya ya. Yang pertama, jauhilah semuanya itu. Apa Pak semuanya itu? Kita bahas mundur ya. Mundur 1 ayat Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat 10. Dulu waktu orang tulis Alkitab itu nggak pakai pasal, nggak pakai ayat gitu ya. Sama kayak surat Timotius ini, Paulus nulisnya kan nggak mungkin pakai 1, 2, nggak mungkin. Kayak kita tulis surat ya. Masa 1 yang terhormat, 2 perihal ini, 3 karena ini, kan nggak mungkin ya. Nah, kita belajar konteksnya. Apa sih jauhilah semuanya itu apa sih? Di ayat 10 dikatakan sana, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, jauhilah cinta akan uang. Kita semua butuh uang. Kita kerja cari uang. Tapi bila hati kita bukan melekat sama uang, tapi sama Tuhan Yesus. Ya, kita semua butuh uang Bapak Ibu ya. Kita bekerja, hidup di dunia ini butuh uang. Tapi bila waktu kita bekerja, tetap hati ini milik Tuhan. Kenapa? Kalau kita nggak hati-hati, kita akan kena jebakan uang. Ya. Ini dalam bahasa Inggris ayat Amsal 14 ayat 12, ada orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Ya. Banyak orang nggak sadar sedang jalan menuju maut, ya. Sedang jalan menuju perangkap. Kalau hati kita melekat sama uang, apa yang kita dapat Pak? Di ayat 10 dikatakan tadi ada 3. Yang pertama, kita akan menyimpang dari iman. Kalau hati kita lengket sama uang, kita gak peduli jalannya benar apa salah. Yang penting aku dapat uang. Berapa banyak orang pangkat itu karena namanya Markus, karena namanya Petrus, mentok kolonel, gak bisa naik lagi ya. Kemarin saya ditawari Pak Kuncoro Akmil ya Pak ya. Saya ditawari akademi militer gitu Bapak Ibu. Siapa tahu bisa masuk ya. Ternyata saya terlalu tua Bapak Ibu. Masuknya harus 21. Wah ya, saya sedih juga ya. Lalu Pak Kuncoro nyebut saya, nggak apa-apa, tapi kamu tetap jadi jenderalnya Tuhan. Amin. Nah, banyak orang kalau inginkan uang, jabatan tinggi, terbatas karena iman. Kita pasti ditolak sama dunia. Dunia itu benci kita, ya kan? Dengan cara-cara yang salah, cari uang. Hati-hati Bapak Ibu. Orang kalau cinta uang pasti menyimpang dari iman. Kita bukan milik uang, kita milik Tuhan. Amin. Yang kedua, orang kalau cinta uang akan menderita. Kalau cinta uang luar biasa, pelitnya luar biasa, akan menderita. Satu kali saya punya teman, dia cerita sama saya, bro, iya kenapa bro? Itu loh, kemarin aku pulang, papaku itu greges, kedinginan gitu loh, sampai kedinginan. Oh iya, terus siapa? Tak ajak ke rumah sakit. Pak, ayo papa ini sakit, ayo ke rumah sakit.
Ayo Pak tak anterno Pak. Nggak mau sampai kedinginan, nggak mau. Loh ayo Pak, nggak apa-apa Pak, ke rumah sakit nanti tak temeni. Kalau perlu suntik tak temeni, perlu obat tak temeni Pak. Nggak mau, larang, mahal, buang-buang uang. Wah Bapak Ibu, terus gimana? Akhirnya dipaksa, puji Tuhan, kok mau sembuh. Bapak Ibu, banyak orang kalau cinta uang lupa bahwa kesehatan itu lebih mahal daripada nyawa, itu lebih mahal daripada uang. Banyak orang ngambil resiko tinggi untuk dapatkan uang. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Ngambil yang murah-murah, ngambil yang gratis-gratis, ternyata itu berbahaya. Hati-hati Bapak Ibu. Menderita orang yang cinta akan uang. Ya. Biarlah kita ini jadi saluran berkat Bapak Ibu ya. Dialirkan berkat untuk jadi berkat ya. Kalau kita tandon terus air ya, contoh Bapak Ibu punya ember ya, itu airnya masukin situ terus, nggak pernah dikeluarkan, maka air itu akan jadi lumutan, berlumut, kotor, dan akhirnya membawa penyakit sama kita. Sama kayak keuangan kita, kalau kita tahan terus, kita nggak jadi berkat, lama-kelamaan kita akan sakit, menderita, bahkan mendapat banyak duka. Ya, ayo kita harus jadi berkat. Apa contohnya mendapat banyak duka, Pak? Contohnya adalah dulu Bapak Ibu ada bank namanya Andromeda. Bapak Ibu tahu ya. Sebelum 98 ada bank namanya Andromeda. Tahun 98 bank Andromeda ini likuidasi, artinya pilot ya. Semua uang nasabah nggak bisa keluar dari bank Andromeda. Oh, banyak orang kaya jadi gila. Kenapa? Karena hatinya di harta. Banyak orang dari tempat rumah mewah pindah ke rumah sakit jiwa. Saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan kita bukan uang, Tuhan kita Tuhan Yesus. Kalau ada yang hilang dari kita, Tuhan ganti berlipat kali ganda. Asalkan kita tetap setia. Bapak Ibu, Abraham pernah mengalami masa kekeringan. Artinya dia kekurangan. Sampai dia harus pergi ke Mesir. Orang benar bisa mengalami kekurangan, menurun pemasukannya. Dia harus sampai pergi ke Mesir. Tapi karena dia tetap mempersembahkan korban, menyembah Tuhan yang benar, Abraham diberkati kaya raya. Ishak pernah kekeringan. Dia mau pergi ke Mesir, sama Tuhan dia mau dibilang ya, jangan ke Mesir, berhenti di Gerar. Padahal Mesir itu tempatnya adik kuasa, kayak Amerika sekarang ya. Oh, paling jaya, negara paling jaya. Ishak suruh berhenti di Gerar. Dia lebih taat Tuhan daripada manusia, pemikirannya sendiri. Akhirnya apa? Ishak diberkati, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Bapak Ibu, kita ingin kaya itu boleh, tapi hati kita tetap cinta Tuhan. Gimana Pak itu contohnya? Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Ada seorang bernama William Colgate ya. William Colgate ini keluar dari rumahnya umur 16 tahun. Dia sangat miskin. Dia makannya susah, orang tuanya susah. Dia keluar untuk cari kerja. Dia ambil semua hartanya, yaitu cuma baju satu tas. Dia pergi ke New York. Dia naik sebuah kapal. Ketika di kapal, dia bertemu kapten kapal yang sudah tua. Dan dia bercerita kepada kapten kapal, saya ini miskin, makan susah. Orang tua saya susah, orang tua saya miskin. Saya ini cuma bisa buat sabun sama lilin. Itu aja kebijakan saya. Lalu dia cerita kepada kapten itu, dan kapten itu berkata, oke, sekarang kamu berlutut, aku akan doa untuk kamu. Maka kapten ini berdoa untuk William Colgate. Dia berkata, engkau akan menjadi pembuat sabun yang sukses di New York. Engkau akan mengalami keadaan yang baik seperti orang lain. Jadilah orang yang baik, berikanlah hatimu kepada Tuhan dan menjadi miliknya.
Jadilah seorang yang jujur dalam membuat sabun. Berilah ukuran dan timbangan yang tepat. Aku yakin engkau akan menjadi orang yang kaya raya dan mengalami kemakmuran. Amin. Bapak Ibu, setelah didoakan ternyata kapal itu sampai di New York. William Colgate turun, ingat pesannya kapten. Dia masuk kota New York, dia orang miskin, ya, tapi dia mulai buat sabunnya. Dia mulai tetap bersekutu di gereja, walaupun dia sebatang kara di kota besar, dia tetap ke gereja, setia ke gereja. Dia kasihkan hatinya buat Tuhan. Apa yang terjadi? Mulai dia dapat uang jualan sabun, ya. Mulai dapat uang berdolar-dolar, ya. Mulai ya dapat 1 juta, dia perpuluhan, ya. Berapa dolar itu kayak 1 juta ya, dia perpuluhan 10%. Tiba-tiba dia dilipat gandakan Tuhan, naik 10 juta. Harusnya perpuluhannya berapa Bapak Ibu? 1 juta. William Colgate enggak, dia juga naik 2/10. Jadi 2 juta. Begitu naik 100 juta, dia naik 3/10. Jadi dia kasih 30 juta. Begitu seterusnya, dia naik lagi 1M, dia naik kan itu 4/10. 400 juta dia masukkan untuk penginjilan. Semua pendetanya kan bingung ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, ini buat Tuhan, bukan buat kamu. Ini buat Tuhan. Kasih kan. Sampai dia jadi miliarder, kaya raya. Sampai akhirnya Colgate ini mendunia. Dan akhirnya William Colgate berkata, aku sudah cukup. Perusahaan ini semua hasilnya buat penginjilan semua. Aku miliknya Tuhan. Hatiku punya Tuhan, hidupku punya Tuhan. Perusahaan ini juga dari Tuhan. Biarlah Injil diberitakan. Berita buat tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu semua, kita boleh ingin kaya, tapi hati kita kasihkan Tuhan. Ya, kita kerja keras bagus, tapi hati kita kasihkan Tuhan. Seperti William Colgate. Bapak Ibu, ini bukan endorse ya. Saya diingatkan sama tunangan saya Ivon ini. Kok ngomong ini bukan endorse. Nanti deh Giant Colgate habis semua gitu ya. Hypermart dibeli semua. Enggak ya Bapak Ibu ya. Ini bukan endorsement ya. Bapak Ibu terserah pakai kode apapun ya. Hari ini kita belajar dari William Colgate. Dari orang yang miskin ingin kaya. Pesan yang penting, hati kita kasihkan Tuhan. Hidup kita setia sama Tuhan, maka diberkati luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, apa ciri-ciri manusia Allah? Yang pertama, jauhilah cinta akan uang. Ya, kita boleh pengen kaya, memenuhi kebutuhan keluarga kita, tapi hati kita tetap bagi Tuhan. Apa bagian Tuhan, apa bagian orang tua kita, apa bagian sesama kita kasih. Yang kedua Bapak Ibu, ayo kita kejar namanya 9 buah roh dan ibadah. Ya, kejarlah 9 buah roh dan ibadah. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, klik ya. Langsung aja ke slide berikutnya. 1 Timotius 6:12 ayat 11, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau digabungkan ya, keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan itu kan 9 buah roh ya. Dan ibadah. Bapak Ibu ini harus dikejar. Kata kejar dalam bahasa Yunani menggunakan kata dioko. Artinya mengejar seperti memburu. Kita harus kejar. Bapak Ibu kalau orang memburu ya, memburu kelinci apa memburu rusa, dia harus menguasai mulutnya. Dia nggak boleh teriak-teriak gitu ya, maka buruannya akan lari. Dia harus menguasai keseimbangannya. Waktu mengendap-endap kan, dia ambil senjata, mengendap-endap. Kalau dia nggak menguasai keseimbangannya, dia akan jatuh dan buruannya akan lari. Menguasai diri dalam segala hal, mengejar, berupaya. Jadi Bapak Ibu kalau kita ini mau punya 9 buah roh, itu bukan tiba-tiba. Pak, doakan saya supaya nggak marah-marah, supaya saya sabar ya Pak.
Oh iya saya doakan, tapi Bapak juga harus berlatih. Berlatih kesabaran, dikejar. Berlatih mengasihi. Bapak Ibu, Mother Teresa pernah berkata, kalau kita menghakimi, kita akan kehabisan waktu untuk mengasihi. Kalau orang tua menghakimi anaknya terus, oh memang kamu ini bodoh, kamu ini gak berguna ya. Oh kamu ini anaknya siapa? Oh dia yang punya anak, dia yang lupa. Wah terus dikata-katai, kita menghakimi, kita kehabisan waktu untuk mengasihi. Tiba-tiba anak kita sudah dewasa dan gak peduli sama kita. Berapa banyak itu Bapak Ibu, saya lihat seperti itu. Karena sakit hati anaknya. Oh kalau suami menghakimi istri terus, oh kamu gak becus dan sebagainya, maka kehabisan waktu untuk mengasihi. Demikian juga sebenarnya istri menghakimi suaminya terus, gak becus kerja, gak becus jadi suami, gak pantas kamu, gak bisa ini, gak bisa itu. Kehabisan waktu untuk mengasihi. Nanti yang tertinggal hanya penyesalan. Kalau kita kehabisan waktu, kita cuma bisa nyesal. Aduh, atau dulu aku mengasihi. Contohnya kapan? Saya pernah satu kali ke tempat adiasa ya. Biasa tempat orang meninggal. Ini teman saya, papanya meninggal. Ketika papanya meninggal di peti mati, anak-anaknya nangis, Pak, sorry ya Pak, maaf no Zinyo ya Pak ya, maaf no Mimi ya Pak ya Pak. Nangis sampai gelempang-gelempang, maaf no ya kalau ngomong kasar sama Pak. Dalam hati saya terlambat. Penyesalan itu datangnya memang terakhir. Paling gak enak itu rasa penyesalan, karena nggak bisa diubah. Oh nangis, ngelulung-ngelulung, masuk lewat bawah peti mati papanya, percuma, papanya nggak bisa bangkit. Sudah selesai tugasnya, menyesal. Bapak Ibu, kalau kita terus menghakimi pendeta, menghakimi gereja, kita kehabisan waktu untuk mengasihi dan melayani. Ya, jangan menghakimi. Ayo kita mengasihi. Kejarlah kasih, kejarlah sabar, kejarlah adil, kejarlah lembut, bicara yang lembut, gak teriak-teriak, penuh kasih, mengampuni. Maka kita adalah manusia miliknya Allah, bukan milik dunia. Yang mau katakan yes, ya yes ya. Ayo kita sama-sama kejar kasih, karena Allah kita adalah kasih. Ayo kita kejar apa Bapak Ibu? Ibadah. Kalau kita nggak pernah latihan ibadah, kita nggak akan pernah bisa ibadah dengan baik. Kalau kita nggak pernah latihan ibadah tanpa HP, kita akan kepikiran HP terus. Itu harus latihan. Kita baca ya, 1 Timotius 4 ayat 8. Ya. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dikatakan di sana, tetapi jauhlah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu latihan. Nggak bisa tiba-tiba bisa. Nggak bisa tiba-tiba fokus gitu, nggak bisa, harus latihan. Ya. 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau latihan badani, naik sepeda, ya, jogging, aerobik, semuanya itu ada fungsinya Pak, ada gunanya, ada, tapi terbatas. Tapi kalau ibadah berguna untuk hidup ini dan hidup yang akan datang, double gunanya. Ya. Sekali lagi, kalau ibadah itu berguna untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Karena itu latihlah diri kita beribadah. Kita nggak akan pernah bisa doa 1 jam kalau kita nggak latihan. Mulai dari 10 menit. Nah, saya Bapak Ibu, saya waktu kuliah Alkitab, ya, sekolah teologi, saya mulai latihan. Saya pikir ya apa ya caranya supaya saya ini bisa doa 1 jam. Saya bagi. Saat teduh kan sendiri ya. Lalu saya doa makan saya isi doa syafaat. Ya, jadi setiap kali doa makan saya kira-kira doa 10-15 menit ya. Doa syafaat. Itu kalau saya makan sendiri ya Bapak Ibu, tenang ya. Karena ada pendeta waktu
bestonan gitu, persekutuan, sudah khotbahnya terlalu lama, makannya terlambat, doanya doa syafaat. Semua gelisah. Tuhan berkati bangsa kami, berkati Tuhan kota kami. Ini makanan sudah mulai dingin. Ada bapak-bapak di situ ngomong amin, amin. Maksudnya ameno gitu loh. Segera amin. Oh, dikira doanya tambah mantap, diteruskan. Berkati dunia ini Tuhan. Terus. Nah, saya doa sendiri, saya latihan. Saya doa makan. Bapak Ibu, saya berlatih sekitar 10-15 menit. Saya doa Tuhan berkati Indonesia, berkati penginjilan seluruh dunia. Tuhan berkati penginjil-penginjilmu, mereka yang susah masuk penjara, Tuhan tolong berikan kekuatan. Tuhan berkati gereja-gerejamu di seluruh dunia, khususnya gereja lokal kami Gifti Marsaron. Tuhan berkati seluruh jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, Tuhan yang ada masalah hari ini susah, Tuhan buka jalan. Terus saya doa 10 menit, 15 menit. Satu kali saya makan di warung depan kampus. Nah, teman saya ternyata perhatikan saya. Saya doa 10-15 menit. Saya amin, dia langsung ngomong, Ishak, kamu doa makan kok lama? Kalau kamu di asrama, kamu doa kayak gitu, ayammu hilang. Tempemu pindah ke sebelah gitu. Makanya anak asrama itu kalau doa makan, mereka sangat berhati-hati. Mereka melindungi makanannya gini. Kalau doa gini, Bapak, Tuhan berkati, melindungi makanannya. Karena tiba-tiba berubah dari daging ikan jadi kepala ikan. Tinggal kepala aja. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Kita kalau ibadah itu latihan. Doa itu latihan. Nggak mungkin kita bisa konsentrasi 1 jam kalau kita nggak berlatih. Nggak mungkin kita bisa menyelesaikan Alkitab ini habis kalau kita nggak pernah baca Alkitab setiap hari. Ya, latihlah diri kita beribadah. Karena ibadah itu berkatnya double. Hidup ini dan hidup yang akan datang. Ayo latihan beribadah. Katakan kanan kiri, katakan. Ayo latihan. Siap ya? 1, 2, 3. Ayo latihan beribadah. Langsung lanjutkan. Yang ngantuk bangun, ya. Yang tidur melek. Nggak usah disentuh, Bapak Ibu, dikatakan aja. Bangun, latihan diri kita beribadah, ya. Jadi yang kedua, kita harus kejar 9 buah roh dan latihan beribadah. Gak bisa otomatis, klik ya. Bapak Ibu, ini harus ngambil keputusan. Kita jadi sabar, itu keputusan. Lihat di atasnya slide ini ya. Nggak otomatis. Kita jadi penuh kasih, itu nggak otomatis. Kita punya emosi ya, punya harga diri, bisa tersinggung. Latihan. Kita ibadah, daging kita lemah ya. Bisa aja haleluya, 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 tiba-tiba aminnya besok pagi. Sering. Ada teman saya doa malam kan. Tiba-tiba doa semalam suntuk, Bapak Ibu. Saya pernah ikut doa semalam suntuk kan. Nyanyi, tiba-tiba teman saya ngorok, Bapak Ibu. Saya jawel ya. Hei bro, bangun aja tidur. Ini beristirahat di pangkuan Bapak. Lo jangan tidur, ini doa. Istirahat, ini tempat paling baik. Indah sekali kan. Tidur lagi. Gak latihan soalnya. Gak otomatis. Kita gak otomatis bisa berdoa. Kita gak otomatis bisa berdoa semalam untuk latihan. Puasa, latihan. Mulai dari pagi sampai jam 12. Lama-lama bisa tambah sampai jam 1. Latihan. Karena kalau kita melatih diri kita beribadah, itu berkatnya double untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu ya. Apa ciri-ciri manusia Allah? Yang pertama, jauhilah dengan cinta uang. Kita butuh uang, kita boleh pengen kaya, tapi hati ini tetap miliknya Tuhan. Ya, berkat itu kita alirkan. Ya, jangan kita penuh jadi pelit, nanti menderita, duka sendiri. Yang kedua, ayo kita kejar 9 buah roh dan kita kejar ibadah, belajar ibadah. Yang ketiga, bertandinglah dengan pertandingan yang benar. Bapak Ibu, orang Indonesia ini suka bertanding. Semua ditandingkan, makan kerupuk ditandingkan, balap karung ditandingkan, semua. Bahkan bapak-bapak.
tandingnya itu istimewa. Saya pernah dengar ya, satu bapak ngomong, aduh Pak, kemarin aku cek, gulaku 250 Pak. Bapak yang diajak ngomong, alah sih 250, aku 350. Ini sakit kok sombong. Bapak yang satu gak mau kalah, oh 250, 350, aku 400. Bahkan tambah, darah tinggiku 150. Sakit kok sombong ya. Kompetisinya sakit-sakitan Bapak. Mungkin bapak-bapak yang sehat gak bisa masuk komunitas ini Bapak. Gak ada bahan. Semua ditandingkan. Ada orang tanding dosa-dosaan. Oh kamu korupsi berapa banyak? Oh cuma jutaan, aku ratusan juta. Oh kamu nipu itu berapa? 1M, oh kurang, aku nipu 10M. Banyak orang bertanding gaya-gaya dunia, dosa-dosa, sakit-sakitan. Hari ini kita bertanding dengan cara yang benar. Ya. Kita sebagai manusia Allah, orang miliknya Tuhan. Satu kali kita masuk kerajaan sorga, ya, Bapak kita itu raja, kita ini berarti apa Bapak Ibu? Pangeran. Kalau kita masuk kerajaan sorga harusnya kita pakai mahkota. Ada 5 mahkota Bapak Ibu ya. Bertandinglah dengan pertandingan yang benar. Ada 5 mahkota yang sedang tersedia bagi setiap orang yang hidupnya menjadi milik Tuhan dan berusaha mengejar kehendak Tuhan. Kita bahas ya Bapak Ibu 5 sebagai penutup khotbah hari ini ya. Saya janji minggu lalu saya bahas 5 mahkota ya. Ada 5 mahkota kalau kita mengakhiri hidup kita, capai garis finish dan memelihara iman. Yang pertama adalah mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Bagi mereka yang setia sampai akhir dalam penganiayaan. Yang pertama lombanya namanya lomba setia-setiaan. Ya. Bukan lomba ego-egoan, bukan lomba mogok-mogok pelayanan, tapi seberapa kita ini setia. Masalahnya boleh banyak, tapi kalau kita setia, kita sampai akhir setia, dapat mahkota. Tak kunci C ya Pak ya, Pak Randy. Kita sing nyanyi nih. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kalau kita setia melayani Tuhan sampai akhir, kita dapat mahkota kehidupan. Apapun masalahnya kita tetap pelayanan. Hari ini coba ceritakan kepada sahabat kita, saudara kita yang mulai mogok pelayanan. Lomba kita bukan mogok-mogok pelayanan. Lomba kita setia-setia dalam pelayanan. Kita dapat mahkota. Apalah arti pangeran tanpa mahkota? Apa yang membedakan anak biasa atau putra mahkota? Sesuatu orang yang diangkat tinggi. Mahkotanya. Hari ini kalau kita benar-benar anak Bapak di sorga, harusnya kita ngejar mahkota. Yang pertama, setia. Yang kedua, mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 2-4 Bapak Ibu ya. Bagi mereka yang mengembalakan domba-domba Allah dengan baik. Ini semua kita bisa lakukan. Contohnya kita punya anak, kita gembalakan sampai mereka dewasa rohani. Sampai mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Atau kita besuk teman kita yang sakit, kita gembalakan. Yang mulai domba-domba yang mulai menyimpang, kita ingatkan, Pak, ayo Pak, kembali melayani Pak. Banyak orang diem, nggak mau gembalakan.
Gembalakan dapat mahkota kemuliaan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita ada mahkota sukacita. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20 bagi mereka yang memenangkan jiwa. Ya, jadi yang pertama kita lomba setia-setiaan. Yang kedua kita lomba semakin mengembalakan. Yang ketiga kita lomba menangkan jiwa. Tuhan gak tanya di sorga nanti berapa rumah kita, berapa mobil kita, ya, berapa aset kita. Itu cuma berguna di dunia ini. Tuhan akan tanya berapa jiwa yang kita bawa. Berapa jiwa yang kita ajak ke gereja. Kenal Tuhan. Orang kalau menangkan jiwa dapat mahkota sukacita. Ini lomba kita. Yang keempat Bapak Ibu adalah dalam 2 Timotius 4 ayat 8 minggu lalu kita bahas. Mahkota kebenaran. Bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Yang siap sedia. Bapak Ibu, saya berdoa Tuhan datang itu hari Minggu ya. Kalau hari Minggu semua orang bisa sungguh-sungguh masuk surga. Kalau Tuhan datang hari Senin, kira-kira kita siap gak ya Bapak Ibu? Kalau hari Selasa, saya berdoa jangan sampai ya orang Kristen itu tomat ya, tobat terus kumat. Hari Minggu kayak malaikat, Senin tipu sana tipu sini, Selasa ada pelakor. Kalau Tuhan sampai Bapak Ibu Tuhan datang hari-hari itu, kita nggak siap. Nah Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu apa bedanya orang bijak dan orang gadis-gadis bijak dan gadis-gadis bodoh? Bedanya mereka siap. Dulu orang kalau mempelai laki-laki mau datang itu dari luar kota. Mereka nggak tahu mempelai ini datangnya itu kapan. Dulu nggak ada WA Bapak Ibu ya. Nggak bisa di WA 10 menit lagi aku sampai, nggak bisa gitu Bapak Ibu ya. Nggak ada GPS, kita nggak bisa tracking orang itu di mana. Jadi bisa aja janjiannya kemarin sampainya hari ini atau besok. Nah kalau mempelai itu datang, mempelai wanitanya nggak siap, batal nikah sudah. Jadi wanita itu waktu mau menikah, mereka harus siap. Kapanpun waktunya, tengah malam sekalipun. Kalau mempelai pria datang, mereka harus siap. Itu tradisinya dulu. Jadi sama kayak hari ini, Tuhan, kan kita nggak tahu kapan Tuhan datang ya. Kalau mempelai itu datang, apakah kita sudah siap? Kalau kita menanti-nantikan Tuhan kapan Tuhan datang ya? Saya sudah siap ya. Kita dapat mahkota kebenaran. Untuk mempersiapkan diri kita. Dan yang terakhir, yang kelima, mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Bagi mereka yang menguasai dirinya dalam segala hal, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Kuasai diri. Bapak Ibu, kita lombanya ini ya, setia-setiaan, cari jiwa, gembalakan, lomba siap-siapan ketemu Tuhan. Sudahkah kita siap ketemu Tuhan? Dan yang kelima, kita lombanya semakin bisa menguasai diri. Mungkin kita nggak bisa menguasai mata kita sekarang, kuasai diri. Mungkin kita nggak bisa menguasai mulut kita, ngomongnya sembarangan, jempol kita, tweetnya sembarangan. Nah kita kuasai. Ya. Hati kita mungkin kita nggak bisa kuasai, benci sana sini, ayo kita kuasai. Biarlah kita menjadi milik Tuhan, bukan milik dunia. Yang pertama, jauhilah cinta uang. Ingin kaya baik, hati kita tetap miliknya Tuhan. Alirkan berkat itu. Yang kedua, ayo kita kejar 9 buah roh. Kejar ibadah, latihan. Kita harus memutuskan untuk kita sabar, kita berlatih ibadah. Dan yang ketiga, bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Ya, setia-setiaan, mengembalakan, cari jiwa, siap-siapan sama waktu Tuhan datang. Dan yang ketiga, semakin menguasai diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami untuk kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami.
Kami berdoa Tuhan untuk semua yang telah melayani hari ini. Diberkatilah keluarganya. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Pelayan semakin maju. Nama Tuhan dipermuliakan. Semua persembahan yang telah diberikan. Mengembalikan perpuluhan, ucapan syukur, persembahan kasih. Dan segala bentuk pemberian untuk mendukung pelayanan tempat ini. Tuhan memberkati. Kau lihat isi hati jemaatmu. Mereka sangat mengasihi Engkau. Engkau berkati keluarganya berbahagia. Yang dikerjakan berhasil. Masa depan sungguh cerah dan penuh pengharapan. Berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemimpin pusat sampai daerah. Diberikan hikmat, kekuatan untuk menyelesaikan setiap masalah. Dan COVID ini boleh segera berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala. Tuhan berkati sehat, panjang umur. Diurapi. Selalu diberikan hikmat untuk mengembalakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkat dan menyertaan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Dengan keyakinan dan percaya kita pulang membawa berkat. Kiranya turun berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita, puas bahagia dalam hidup setiap kita. Biarlah penyertaannya yang sempurna nyata dalam hidup kita. Dan oleh hidup kita semua, nama Tuhan dipermuliakan. Terima berkat dari Allah Bapa, Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.